Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di seri pelatihan kita. Ini adalah pertemuan kita yang keempat kalau saya tidak salah, kelima ya seharusnya, karena keempat minggu kemarin. Sekarang minggu kelima, minggu kemarin kita sudah bahas mengenai beberapa topik berhubungan dengan mana bahan ajar, mulai dari bahan ajar yang berbasis video, kemudian juga bahan ajar yang berbasis PowerPoint nanti yang bersuara. Kalau seandainya memungkinkan, kita akan review sedikit dan masih ingat. Selain itu juga bagi teman-teman yang tidak mengikuti pada seri sebelumnya bisa mengetahui beberapa opsi yang kita bisa gunakan untuk membuat konten di island kita. Saya akan share screen Bapak Ibu sehingga nanti kita bisa bisa saling berbagi dan melihat apa yang saya kerjakan di laptop saya sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti. Baik, kita mulai saja. Saya akan share screen. Mudah-mudahan screen-nya sudah terbaca di sini ya. Mudah-mudahan sudah terbaca. Saya akan pertama kemarin kita berbicara mengenai video ya. Video kemarin kita bisa menggunakan alternatif yang berbayar, itu kita bisa gunakan, kemarin saya gunakan salah satunya itu adalah Camtasia. Camtasia ini untuk video, selain untuk video editing dan screen capture, juga bisa untuk recordnya nanti kalau seandainya Bapak Ibu ingin record screen capture-nya. Kemudian pilihan kedua, kemarin kita bisa menggunakan yang free, kemarin kita gunakan OBS. Yang ini OBS kita gunakan. Ya, ini kemarin saya contohkan kita menggunakan OBS. Kemudian di OBS kita bisa menggunakan screen recorder juga, karena bisa juga screen capture di OBS. Dan pilihan ketiga kemarin kita menggunakan pilihan ketiga kemarin kita menggunakan PowerPoint yang bersuara ya. Jadi saya contohkan, kita buka slide PowerPoint. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti pada pertemuan sebelumnya sudah bisa mengikuti langkah-langkahnya. Nanti jika ada yang belum bisa, kita bisa berdiskusi lagi. Mudah saja caranya, kemarin kita tinggal buka saja salah satu slide presentasi kita. Kemudian kita bisa record ya. Jadi kemarin kita belajar record di slideshow, kemudian kita bisa record ya. Record di sini kita bisa menjelaskan apa topik atau penjelasan dari slide yang kita tampilkan. Seperti ini kira-kira. Kalau sudah, tinggal ditekan escape untuk keluar, yes untuk menyimpan audionya. Kemudian kalau kita buka slide-nya, di sini sudah ada audio yang telah kita tampilkan. Jadi nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Yang menjadi kuncinya bukan di sini saja Bapak Ibu. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita mendistribusikannya dalam bentuk file ya. Saran saya kemarin supaya filenya tidak bisa dirubah-rubah dan mungkin lebih menarik, kita simpan dalam format file save as, kemudian format yang kita gunakan adalah PowerPoint slideshow. Jadi di sini kita bukan pilih PPTX tapi PPTS. Seperti ini. Kita bisa pilih lokasi penyimpanannya. Oke. Save saja. Kemudian kalau kita buka desktopnya, buka desktop, sekarang sudah ada satu file dalam bentuk PowerPoint slideshow. Jadi kalau PowerPoint slideshow, dia langsung membaca audionya, langsung jalan bersamaan dengan slide-nya. Oke, jadi ini kemarin alternatif yang menjadi saran yang kita sarankan, karena pertama kapasitasnya tidak terlalu besar, kemudian juga dia lebih interaktif.
tampilkan slide PowerPoint-nya, kemudian ada audionya. Sedangkan kalau dengan video saja tentu kapasitasnya lebih besar. Sedangkan dengan PowerPoint slideshow biasanya ya tidak terlalu besar filenya, tergantung dari banyaknya gambar yang kita tambahkan. Kebetulan gambarnya banyak di slide saya, jadi kapasitasnya lumayan besar. Oke, jadi ini alternatif yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang manajemen file. Itu bagaimana kita mengelola file-file yang ada di island kita. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa saya contohkan pilih kelas, ya, bahwa di island selama ini yang kita lakukan adalah menambahkan file secara manual, ya. Artinya kita gunakan formatnya seperti ini. Saya contohkan, kita gunakan drag and drop. Akibatnya adalah file yang sama terkadang muncul di setiap kelas kita. Padahal kalau kita mau lebih efisien, lebih baik satu file ini bisa kita simpan di repositori kita, kemudian bisa kita tarik dan kita tambahkan di kelas manapun yang ingin kita tambahkan. Di iLearn kita punya fasilitas yang namanya private file. Ini ada di di menu atas ada private file. Ini kita bisa buat folder, kita bisa tambahkan file sesuai dengan bahan yang akan kita tambahkan. Contohnya saya akan tambahkan sebuah folder. Di sini ini tentang misalnya ini khusus folder video. Ya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi folder misalnya PPT, gitu ya. Dan saya tambahkan lagi satu folder PDF. Ya. Oke, tinggal kita create. Sekarang kita sudah punya beberapa folder hampir mirip dengan Explorer kita. Kita bisa tambahkan file di masing-masing folder ini. Contohnya di PDF, saya akan tambahkan sebuah file. Saya klik di sini ya, saya bisa upload, choose file. Kemudian saya pilih salah satu file PDF saja. Oke, contohnya ya ini aja ya, saya contohkan saja. Ini anggap saja ini filenya PDF. Kemudian ini pengaturan lainnya kita abaikan saja. Ya, ini oke, upload. Ya, sekarang di dalam folder bahan PDF sudah ada satu file. Ya. Begitu juga dengan folder lainnya nanti. Kalau kita ingin tambahkan, kita bisa tambahkan di folder ini. Ya. Oke, berarti kita sudah punya semacam repository file. Dan ini unik untuk masing-masing dosen. Artinya ini folder ini tidak akan dibagi dengan dosen lainnya. Kita bisa membaginya di kelas-kelas kita. Ya. Artinya nanti kalau seandainya Bapak Ibu punya 5 kelas, folder ini bisa digunakan di semua kelas Bapak Ibu. Ya, bisa diakses. Ya. Oke, baik. Ini, jadi tadi ini bisa ditambahkan ya, folder-foldernya bisa kita tambahkan, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sekarang kalau kita sudah punya folder atau sudah punya repository, dan ini pun bisa Bapak Ibu download nanti. Kalau seandainya ya mungkin ingin backup atau apa, kita bisa download ya. Selain menggunakan double klik seperti ini, Bapak Ibu bisa hapus filenya, ya, mau delete, mau update, dan sebagainya. Ini biasa operasi untuk masing-masing file. Kalau sudah tinggal di save change saja. Ya, kalau sudah save change, ini sudah tersimpan.
sekarang kita coba untuk menggunakan filenya. Contohnya saya akan menggunakan file di kelas ini. Saya bisa akses sekarang file tersebut. Saya contohkan, saya tambahkan di bagian bawah saja. Saya tambahkan sebuah file. Oke, saya beri nama misalnya bahan 1, ya, seperti ini. Ini bahan 1. Ya, tinggal kita tambahkan. Ya. Ya, jadi langkahnya tadi sudah kita informasikan di sini deskripsinya, kemudian di bagian konten kita bisa tambahkan filenya. Ya. Sini ada beberapa pilihan, ada server, ya, ada upload, ada URL, ya, ada private. Yang ingin kita lakukan di sini adalah menggunakan pilihan private. Ya, ini dia akan mengarah ke folder kita. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih bahannya di sini. Ya, oke, kalau sudah, jadi dibuka ya, private files, kemudian bahannya dibuka, tinggal kita pilih saja. Ya, tinggal kita select. Ya, kita bisa pakai. Ya, sekarang kita sudah tambahkan satu file di dokumen kita. Nah, tinggal kita pilih Save and Display. Oke, kita lihat di bagian depan. Seperti biasa, sudah ada satu bahan yang baru saja kita tambahkan. Jadi ini sangat efisien sekali kalau seandainya memang kita punya kelas yang banyak dan materinya mungkin hampir sama atau mungkin ada bahan yang sama ataupun nanti ada kelas paralel ya, karena kalau kelas paralel kan enak kita tinggal ekspor saja dari kelas sebelumnya. Jadi kalau seandainya ada kelas yang menggunakan bahan yang sama, kita bisa jadikan repositori ini sebagai atau private file ini sebagai pilihan bagi kita untuk mengumpulkan semua bahan-bahan kuliah. Jadi nanti semua bahan kuliah Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Jadi selain sebagai repositori untuk Island, tentunya juga bisa sebagai backup dari bahan kuliah Bapak Ibu. Dan di sini biasanya kalau kita lihat pada pengaturan filenya itu kapasitasnya unlimited. Ya, beda dengan Bapak Ibu kalau uploadnya secara manual dengan drag and drop seperti itu, biasanya dibatasi. Ya. Ada yang 1 mega, ada yang 10 mega. Ya. Tapi kalau menggunakan fitur private files, biasanya dia tidak dibatasi. Oke, ini salah satu opsi yang bisa kita gunakan. Sebenarnya di Island itu sendiri, di DLPT kita juga sudah research, sudah mulai mengembangkan bahwa selain menggunakan repositori lokal, kita juga bisa menggunakan repositori dari Google Drive. Kemudian juga bisa menggunakan repositori dari OneDrive dan juga bisa menggunakan repositori dari Dropbox. Ya. Di admin sebenarnya ada pengaturannya, tapi saat ini belum kita terapkan untuk semua fakultas karena mungkin belum ada urgensinya. Tapi kalau seandainya nanti sudah ada urgensinya, maka mungkin kita akan pertimbangkan menambahkan repositori lain selain dari private file. Ya. Di sini Bapak Ibu lihat ada repositori lain yang bisa kita tambahkan. Ya. Misalnya ada Dropbox yang bisa kita tambahkan, saat ini kita disablekan, Office 365 yang kita berlangganan, dan Google Drive juga bisa ditambahkan. Atau mungkin Bapak Ibu yang punya akun di Flickr bisa tambahkan dari Flickr-nya. Tapi ini memang customize nanti. Ya. Kalau seandainya memang kita butuhkan dan kita rasa bahwa Dropbox ataupun OneDrive, Office 365 bisa mensupport Island kita, maka nanti kita akan kembangkan yang seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa dikembangkan, dan ini tergantung juga keputusan dari pimpinan kita, apakah akan integrasi dan sebagainya. Oke, ini topik
pertama yang kita bahas yaitu mengenai repository, tepatnya di sini adalah private files, ya tadi private files yang ada di sini. Nah, bisa kita kelola secara mandiri. Ya. Oke. Kalau jika ada pertanyaan, Bapak Ibu nanti silakan dicatat dulu karena ini kita pakai platform baru, kita gunakan tim live event. Jadi memang dia komunikasinya lebih satu arah dan nanti setelah sesi akan ada sesi presentasi, akan ada sesi diskusi dan di sana Bapak Ibu bisa bertanya. Oke, kemudian topik yang kedua yang jarang juga kita bahas di kelas-kelas dasar itu adalah pemanfaatan sidebar ini Bapak Ibu. Ya. Sidebar ini sebenarnya sangat powerful sekali bagi kita untuk menyampaikan informasi ya, kepada mahasiswa atau mungkin kepada orang yang berkunjung ke halaman island kita. Ya. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat di bagian kelas kita, contohnya feature island, ya di sini kita lihat ini kan berpikir juga ini apa gunanya ya, ada latest news, upcoming news, recent activity ya, ini kan apa namanya kelihatan tidak ada berguna ya, tapi sebenarnya ini adalah fitur atau apa namanya fungsi-fungsi dari island yang sangat bermanfaat sekali untuk menyebarkan informasi. Misalnya ya, contohnya ada upcoming event. Mungkin kita ingin mengingatkan mahasiswa bahwa ada apa namanya kegiatan seperti ada live streaming ataupun nanti ada kuliah daring dan sebagainya secara webinar itu kita bisa tambahkan di sini. Bapak Ibu bisa tambahkan ke kalender Bapak Ibu. Misalnya kita bisa create kalender atau new event. Saya contohkan di sini kita create new event ya. Misalnya kita ingin pada level apa? Ya, level user kah atau level course? Ya. Biasanya yang paling umum kalau bagi dosen itu level course. Kemudian eventnya apa? Misalnya ada webinar, ya, webinar komunikasi misalnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa beri deskripsinya. Nah, ini sifatnya deskripsi pendek Bapak Ibu karena ini memang fungsinya hanya untuk informasi yang singkat dan padat. Kemudian tanggal pelaksanaannya kapan? Ya. Kemudian pada bagian duration Bapak Ibu bisa tentukan kapan ini bisa bertahan, ya, sampai kapan informasi ini, event ini bisa bertahan di desktop kita atau di sidebar kita. Bisa kita tentukan misalnya sampai tanggal 20 seperti itu ya, atau pakai times juga bisa ya. Kemudian ada pilihan apakah ini berulang atau tidak ya, kita anggap saja ini bukan kegiatan berulang, satu kali saja. Save ya. Sekarang kalau kita kembali ke kelas kita kembali ke depan. Ya, di sini sudah ada satu event baru, ya, event baru seperti ini. Jadi ini memang digunakan untuk komunikasi. Ya. Selama ini kita belum mengeksplor ini karena memang intensitas kita dalam penggunaan island belum maksimal. Tapi nanti ke depannya kalau seandainya sudah maksimal, memang kita sarankan Bapak Ibu menggunakan ini apa namanya event ini atau sidebar ini untuk menyebarkan informasi kepada mahasiswa. Kemudian nanti ada recent activity. Recent activity ini adalah tugas-tugas yang nanti ada deadline-nya. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu saat ini kan belum ada activity yang ditambahkan ya. Yang baru kita tambahkan itu ini ya, menambahkan bahan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi mahasiswa mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan dan sebagainya. Karena kalau seandainya mereka rajin cek island-nya, maka di sini ada apa namanya? Ada informasi apa yang dilakukan oleh dosen ya. Kemudian juga nantinya di settingan island kita juga bisa mengoptimalkan fungsi email sebenarnya Bapak Ibu sebagai jalur komunikasi kita dengan mahasiswa ya. Jadi nanti setiap tugas, setiap deadline itu akan diinformasikan melalui email. Dan itu bisa di island.
kita juga belum eksplorasi itu, ya kembali lagi karena kita masih pada tahapan, ya kalau istilahnya bahasa saya itu kita masih pada level SD ya, SD ya. Mungkin sebagian sudah pada level SMP, tapi yang untuk komunikasi, kolaborasi itu memang kita belum manfaatkan secara maksimal, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas bagi Bapak Ibu. Yang kita bahas hari ini itu ada 3 ya. Pertama kita review dari bahan kita kemarin, khususnya bagaimana membuat materi ajar, bahan ajar berupa video ataupun slide presentasi dengan audio. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan repositori ya, untuk mengelola file, ya, mengelola file kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita memanfaatkan sidebar, navigasi sidebar ini untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, berkomunikasi secara umum dengan mahasiswa. Tapi kalau seandainya berkomunikasi secara personal, Bapak Ibu bisa gunakan message, misalnya seperti ini ya. Ini untuk komunikasi secara personal. Atau nanti Bapak Ibu bisa ke kelasnya masing-masing, ya. Kalau seandainya ke kelasnya masing-masing, ingin berkomunikasi dengan mahasiswa tertentu. Contohnya, mungkin saya ambil sebuah kasus, ada seorang mahasiswa mungkin yang tugasnya itu belum sempurna dan kita ingin meminta dia untuk memperbaikinya. Jadi ini hubungannya secara personal. Ya. Jadi nanti kita bisa berkomunikasi secara personal melalui email. Jadi seperti ini, ada enroll user, nanti kita akan bisa lihat itu. Siapa saja yang ada di user kita. Yang sekarang kebetulan tidak ada nih, yang cuma 1 saja di kelas ini. Tapi nanti kalau seandainya sudah ada usernya, kita bisa berkomunikasi dengan mereka secara langsung nantinya. Oke, mungkin untuk komunikasi ini kita untuk topik-topik berikutnya bagaimana membangun komunikasi dengan mahasiswa melalui Island. Karena kan ada nanti komunikasinya yang sifatnya itu personal, juga ada nanti komunikasi yang sifatnya grup atau kelas dan sebagainya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya rasa penjelasan dari saya itu saja. Mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Ikhwan, atau mungkin ada yang ingin bertanya, kita bisa berdiskusi lebih jauh mengenai topik hari ini, ya, khususnya mengenai repositori. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi, mungkin sesi tanya jawab ya. Saya coba balikan. Mungkin. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini untuk diskusi. Silahkan ini ada pertanyaan nih Pak Handoko ya. Dari Bu Leni Merdawati Keperawatan. Ya. Untuk pertemuan ada 14 kali dengan 4 dosen. Apakah untuk kehadiran dibuat di 1 tambahan poin atau bisa kita upload di tiap pertemuan? Oke, saya baca pertemuan 14 dengan 4 dosen. Apakah untuk kehadiran dibuat tambah 1 poin atau bisa kira-kira Pak Iwan bisa, Pak Iwan, maksudnya saya agak kurang menangkap pertanyaannya ini, gimana ya maksudnya? Apakah untuk kehadiran dibuat? Apakah ini maksudnya? Oh, ini maksudnya kehadiran absensi atau seperti apa ya? Ini kelas paralel. 14 dosen untuk kehadiran dibuat 1 tambahan poin atau bisa upload tiap pertemuan. Bahan kelas paralel. Atau mungkin setiap pertambahan poin atau kita upload di setiap pertemuan. Apakah ini dimaksudkan kehadiran secara absensi, kehadiran? Karena kalau kehadiran sebenarnya itu sudah otomatis kalau seandainya kita buat, yang kita kembali ke pertemuan berapa itu ya, membuat absensi. Jadi kalau yang saya pahami itu pertanyaannya, kalau seandainya absensi daftar hadir itu maksudnya, itu apakah akan, kalau kita buat satu topik itu 1 daftar hadir, biasanya itu tidak ideal. Yang ideal kemarinnya untuk 1 kelas itu cukup 1 daftar hadirnya, karena nanti masing-masing pertemuan akan diakumulasi dan dibagi poinnya secara otomatis oleh sistem.
Ini kalau saya tangkap, apakah ini maksudnya gitu. Kemudian apakah bukti kehadiran diupload di setiap pertemuan? Enggak. Bukti kehadiran apakah bisa diupload setiap bukti kehadiran? Sekarang saya rasa saya bisa paham pertanyaannya nih Pak Andoko. Jadi ini sebenarnya fokusnya pada absensi. Kayaknya kita tadi nggak ada ngebahas absensi ya, kehadiran ya. Jadi gini, daftar kehadiran itu Bapak Ibu dibuat satu kuliah itu katakan tadi 14 kali pertemuan gitu ya. Nah, itu tidak terikat kepada dosennya. Jadi terserah dosennya siapa saja, karena dia melekat kepada mata kuliahnya. Jadi kalau dosennya si A, B, C, D itu terserah. Ini nanti dilihat hanya pertemuan keberapa dosen A, pertemuan keberapa dosen B, dan seterusnya. Nah, si mahasiswa itu terlihat di sana pada pertemuan-pertemuan itu, karena dia dibuat repetisi, katakan 2 kali dalam 1 minggu untuk pertemuan yang katakan kuliah 4 SKS gitu ya. Nah, ini nanti dibuat scheduling untuk jadwal dalam 1 semester itu. Nah, mahasiswa yang hadir, dia mencatatkan dirinya pada pada daftar kehadiran per kehadiran tadi, per pertemuan tadi, kayak gitu. Jadi tidak ada kaitan ke dosennya sih, jadi fokusnya hanya mata kuliah dan mahasiswanya. Gitu. Oke, ya. Mungkin yang saya pahami juga seperti itu. Jadi nanti memang absennya cukup 1, Bapak Ibu. Kalau saya share, mungkin bisa di-share sedikit screen-nya kembali. Seperti ini, kira-kira nanti kalau Bapak Ibu yang sudah buat daftar hadir kemarin ya di island-nya, saya contohkan seperti ini. Ya. Kan ini 1 saja, klik. Ya. Tapi yang membedakannya itu adalah pada kalau kita lihat di all-nya, session-nya ini, nah ini seperti ini. Ini kan sesinya beberapa. Ya. Nanti boleh untuk informasi mungkin diberi pada bagian keterangannya ini dosen A, ya, misalnya kuliah dengan dosen, ini contohnya ya, misalnya dosen A gitu ya, supaya untuk rekap mungkin, ya, untuk rekapnya. Seperti ini. Jadi nanti jelas dosen A, dosen B, dosen C bisa kita distribusikan di sini. Jadi nanti tinggal ditambahkan di bagian sessionnya seperti ini. Ya, tambahkan sessionnya tanggal berapa. Kemudian nanti buat ini dosennya siapa. Ya. Bisa nanti dibuat dari awal, dibuat 14, kemudian dibagi langsung, atau nanti per dosen yang masuk. Mungkin misalnya setiap 3 kali pertemuan ganti dosennya. Berarti yang setiap yang masuk harus menambahkan session. Ya, mungkin itu dari saya untuk jawaban yang bisa kita diskusikan. Ya. Kembalikan ke Pak Iwan, mungkin masih ada pertanyaan? Enggak ada, mungkin untuk webinar kapasitas bisa itu benar. Ini kayak ya, jadi untuk webinar ini seingat saya kapasitas ya saya kurang nolnya. Jadi itu 10.000 orang bisa nonton di acara ini langsung. Yeah. 10.000 orang kayaknya setengah mahasiswa UNAN kayaknya ya. Tapi mungkin ini konsepnya nggak berbeda Pak Iwan. Maksudnya teman-teman itu pahami conference yang selama ini itu yang kalau Zoom itu kan komunikasinya 2 arah ya. Jadi kalau ini memang formatnya itu conference Bapak Ibu ya. Jadi sesinya jelas, ada sesi presentasi, setelah itu ada sesi tanya jawab. Jadi tidak moderator nanti tidak bisa presenter tidak bisa diinterupsi ya Pak Iwan ya. Betul. Nah, ini yang sebenarnya disebut sebagai webinar tuh ya begini gitu. Jadi memang konsepnya yang sebenarnya itu yang conference itu seperti ini ya. Ya, sebab yang biasa dipakai dengan Zoom, dengan Skype live meeting, Skype itu meeting ya Pak ya? Itu sebenarnya. Itu video conference sebenarnya. Meeting ya, video meeting. Meeting betul. Ya. Konsepnya itu video meeting. Ya. Jadi ini sengaja kita buatkan begini karena
ada pertemuan-pertemuan yang ketika dilakukan dengan video conference begitu justru mengganggu pertemuannya. Karena tiba-tiba ada saja dosen yang lupa, atau peserta, jangan kita sebut dosen lah ya. Ada peserta yang tiba-tiba lupa mematikan mic-nya, ternyata di depan rumahnya datang lewat orang jualan es-walls gitu kan. Nah, masuk ke dalam pertemuan. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Jadi kecuali kok di belakang Pak Andoko tadi ada yang jualan es-walls, nah itu yang masuk. Ya, jadi ini format baru sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bukannya kita tidak mau menggunakan Skype lagi, tapi kita ingin coba saja kira-kira format seperti ini akan lebih efektifkah. Kalau menurut saya untuk komunikasi berupa conference atau pelatihan ataupun tutoring akan lebih baik seperti ini. Ya. Jadi tidak ada intervensi, kemudian tidak ada pertanyaan di tengah jalan seperti itu ya. Dan gambarnya juga tidak mengganggu Bapak Ibu. Karena kalau terlalu banyak gambar di layar itu biasanya jadi nggak fokus yang presenternya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad juga nih Pak Andoko. Ya, Pak Ahmad coba mengisi suara di PowerPoint 6 halaman dengan suara 32 menit. Filenya 33 mega. Nah, beliau kompres tetap jadi 32 mega. Selisihnya cuma 1 mega gitu. Apakah ada alat kompres yang baik? Sebenarnya di settingan audio itu bisa kita pilih itu rate-nya berapa. Kalau standar itu yang dibuat kalau nggak salah saya 128 standarnya. Kita bisa turunkan rate-nya jadi 64, ya, bisa jadi 32 itu Pak Ahmad. Jadi resikonya biasanya kalau kita turunkan audio rate-nya ya suaranya kadang-kadang nggak kecil, ya suaranya nggak kecil, jadi mahasiswa itu harus besarkan volume komputernya baru terdengar. Jadi itu teknisnya intinya kita bisa setting itu untuk rate suara yang kita record Pak Ahmad. Nah, mudah-mudahan nanti kalau seandainya minggu depan masih ada lagi, saya nggak tahu nih minggu depan masih ada lagi atau tidak, kita mungkin ada bahas sedikit tentang itu, yaitu bagaimana setting rate videonya termasuk juga rate di kapasitas pixel gambarnya. Mungkin nanti kalau di Mac itu biasanya Bapak Ibu kalau capture-nya dari Mac itu udah tuh kapasitasnya udah sekian satu file itu sampai 5 mega, satu gambar itu 5 mega. Jadi ada semacam bagaimana memberikan toleransi ukuran file itu dengan settingan rate-nya ya. Mungkin minggu depan kita bisa bahas itu juga, settingan untuk rate di audionya Pak Ahmad. Ini tuh Pak. Siap, jadi memang ini semakin digali semakin banyak ya yang akan kita diskusikan, tapi nggak masalah. Karena untuk kita membuat pertemuan yang khusus satu kali pertemuan langsung dapat semuanya juga nggak mungkin. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Salati mengenai rekaman. Jadi kita buat ini 4 kanal ini Ibu. Yang pertama seperti yang sedang Ibu lihat itu live-nya event. Nah nanti ini rekamannya ada 2, yang satu dikerjakan oleh operatornya tadi ada nampak Pak Pram Wahyudi. Pak Pram itu me-live-kan di YouTube. Saat ini paralel seperti yang Ibu Bapak lihat. Paling ya ada latensi sekitar beberapa detik lah gitu ya selisihnya waktunya. Nah ini nanti permanen juga tinggal di YouTube satu. Sementara rekaman ini juga tersimpan di MS Teams kita. Jadi ada di layanan Office 365 Unan itu namanya MS Stream. Itu seperti YouTube-nya di Microsoft. Untuk khusus kalau kita untuk mengaksesnya itu harus login. Jadi ini ada beberapa rekaman yang Bapak Ibu bisa lihat lagi apa yang mulai dari kesalahan teknis di awal tadi sampai yang saat ini gitu. Itu bisa langsung kelihatan lagi. Kemudian Pak Aswaldi ini ada pertanyaan, apakah grade yang muncul di iLearn dapat dibaca oleh semua peserta mata kuliah yang bersangkutan? Oke. Baik, ya nanti ketika kita memberikan nilai itu di bawah itu ada pilihannya apakah kita ingin memberitahukan mahasiswanya atau tidak. Ya. Ada pilihannya ketika menilai di bawah centang itu biasanya ada pilihannya. Dan itu biasa diakses oleh mahasiswa. Artinya mahasiswa bisa mengetahui nilainya dari tugas tersebut.
Nanti ada satu lagi, selama ini kan kita menggunakan penilaian itu direct ya, direct marking kalau nggak salah saya. Artinya penilaiannya dalam bentuk angka. Untuk yang lebih advance-nya itu memang ada pilihan penilaian berupa rubrik ya Pak Iwan. Ya mungkin ini juga bisa kita bahas di minggu depan, mungkin minggu berikutnya maksud saya, bahwa penilaian berupa rubrik. Mungkin ini kalau menurut saya penilaian berupa rubrik ini selain memudahkan dosen karena tidak perlu memberi komen karena sudah ada di deskripsi rubriknya, juga memudahkan mahasiswa ketika mengerjakan tugas karena sudah ada deskripsi kriteria penilaiannya. Mungkin rubrik juga sangat menarik kita bahas kalau seandainya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu sih. Ya, oke. Kemudian nih Bu Rika Sabri bertanya, kok di island beliau ini, Bu Rika ini fakultas mana saya lupa. Kenapa kok private repository-nya tidak tampil? Nah kemungkinan nih yang dikliknya belum pas mungkin. Nah. Oke, mungkin atau juga mungkin ada settingan di anunya Pak. Tapi coba nanti dilaporkan aja dari fakultas mana Bu, nanti kita coba lihat. Bu Rika bisa kirimkan di chatting pada grup MS Teams kita, nama fakultas Ibu, kemudian nama Ibu, nanti kita cek apakah ini ada masalah di account atau di apa gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan, ini saya nggak tahu namanya siapa, untuk acara ini namanya. Apakah sistem ini bisa interaktif? Maksudnya untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa menampilkan karyanya atau filenya bila mereka diminta untuk melakukannya seperti yang dilakukan menggunakan Zoom. Seperti yang tadi yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, konteksnya berbeda, konsepnya berbeda. Kalau ini kan kita memang seminar konsepnya, conference gitu loh. Nah, artinya ketika mahasiswa itu di-assign sebagai presenter, barulah saat itu dia baru bisa mempresentasikan karyanya atau filenya. Berbeda dengan penggunaan Zoom, Skype for Business, dan lain-lain itu, yang pada saat berlangsungnya acara itu bisa take over langsung. Nah itu berbeda konsep. Jadi kalau ini tidak, namun ini dilakukan pada yang, karena di MS Teams itu ada dua jenis pertemuan. Pertama adalah live event seperti ini. Kedua adalah pertemuan yang seperti identik dengan Zoom itu juga ada. Gitu. Meeting. Jadi kita meeting, betul. Jadi kita punya best of both worlds. Kedua dunia itu kita punya. Jadi kalau kita pingin one way communication, kita pakai seperti ini, interaktifnya dengan chatting, dengan catatan-catatan pertanyaan, selayaknya kita melaksanakan konferensi. Nah, yang kedua adalah yang tadi, dengan melakukan meet di dalam grup MS Teams kita. Nah, Pak Ahmad nih tadi jawaban Pak Handoko hilang. Dari pertanyaan Pak Ahmad itu, Pak Ahmad sempat kehilangan jaringan, jadi login logout. Bisa diulang lagi Pak Handoko jawaban untuk Pak Ahmad. Pak Handoko masih ingat? Oh iya. Mengenai compressed file. Oke, jadi compressed file. Intinya Pak Ahmad, sebenarnya membedakan kapasitas file itu nanti adalah bitrate-nya Pak Ahmad. Nanti ada kita settingan khusus untuk di PowerPoint-nya. Ketika kita merecord itu bitrate-nya berapa? Standarnya kalau tidak salah saya itu 128 Hz ya, megahertz atau apa gitu ukurannya. Nanti kita bisa turunkan jadi 64. Ya. Atau kalau turunkan lagi jadi 32 juga bisa. Tapi biasanya 32 itu terlalu kecil. Nah, biasanya kita ambil dari yang range di 64-nya saja. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa masuk ke aspek teknisnya. Gitu. Oke. Jadi itu agak detail ya Pak Handoko. Iya Pak. Jadi ini ada dari Anonymous nih siapa nih? Yang mana tuh pertanyaannya? Yang soal butir soal bisa nggak dipindahkan ke kelas lain? Oke. Sebentar, di atasnya ada pertanyaan sebelumnya. Oh, ada ya? Bu Deni. Bagaimana memasukkan file yang lebih besar dari 10 mega? Nah, sedangkan mahasiswa hanya 1 mega. Nah, ini sebenarnya pada setting di iLearn gitu.
kita membuat hanya 10 mega untuk dosen dan 1 mega untuk mahasiswa, itu per file. Nah, itu yang perlu diingat, Bu. Per yang diunggah, bukan total, gitu loh. Ya. Jadi kalau seandainya punya 5 file, masing-masingnya 10 mega, ya bisa aja gitu ya. Jadi tidak wajib harus satu file langsung hanya bisa maksimum 10 mega. Nah, itu per filenya 10 mega. Nah, mengenai penambahan bandwidth, penambahan kapasitas itu bisa disetting di server. Jadi nanti cuman kalau terlalu besar untuk katakan mengirimkan file 100 mega, yang kita perlu pertimbangkan adalah orang yang akan mendownloadnya, mahasiswa. Kalau file 100 mega kita download, kita upload, kita juga kasihan kita sendiri menguploadnya susah. Nanti ketika mendownload juga mahasiswanya juga susah gitu. Jadi sebaiknya memang alasan kita bikin 10 mega itu karena itu lebih rasional gitu sebenarnya. Tapi kalau diperlukan sampai memang ada 50 mega seperti gitu ya bisa saja kita kan nanti. Paling yang tanda kutip quote to quote ya mahasiswanya lah paling yang nangis ketika ngedownload filenya gitu ya. Nah itu tadi. Kemudian ini ada Anonymous. Ini mungkin bisa didemokan ini Pak Andoko. Oh ya. Mengenai yang menyalin soal yang sudah dibuat ke kelas yang berbeda. Kelas B, ya, soal di kelas A kemudian disalin ke kelas B. Silakan Pak Andoko demokan saja. Oke, baik. Seperti yang saya katakan, untuk mungkin dari tambahan untuk pertanyaan Bu Deni tadi, memang seperti yang saya katakan, sekarang yang kita sediakan itu baru satu kanalnya itu cuma dari private file. Tapi ke depannya ini juga mungkin ke depannya, kalau seandainya mungkin tuntutannya lebih tinggi, kita bisa manfaatkan Google Drive, kita bisa manfaatkan juga OneNote seperti OneDrive. Ini bisa kita integrasikan nanti ya. Nanti bisa kalau seandainya memang tuntutannya itu Bapak Ibu ingin mahasiswa itu langsung upload videonya langsung, ya bisa kita integrasikan nanti Google. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah di Google ataupun di OneDrive, kita nggak perlu lagi khawatir masalah kapasitas. Kemudian untuk ekspor ini bisa bahwa kita bisa duplikat dan kita bisa download. Yang paling gampang itu memang kita download saja, lalu nanti kita bisa pindahkan. Mungkin saya coba demokan, saya coba lihat kelas saya yang punya soal, sudah ada soal ya. Saya coba misalnya bentar. Oke, oh ini pertanyaan dari Bu Armenia rupanya. Yang untuk acara ini namanya. Baik, jadi ini ada pertanyaan dari Bu Armenia juga. Jadi sebenarnya di MS Teams tempat chatting ini bisa digunakan untuk mahasiswa bertanya, atau kalau dia adalah memang conference konsepnya seperti sekarang. Nah, itu tempat chatting bisa bertanya. Kemudian juga bila dibuat menjadi meeting, mereka juga langsung bertanya dengan suara atau dengan chatting, itu bebas. Kemudian untuk berbagi materi dengan MS Teams ini ada notebook. Jadi setiap kita itu ada MS Notes-nya. Jadi bahan kita bisa ditaruh di sana. Kalau filenya besar bisa ditaruh di OneDrive kita gitu. Jadi mahasiswa bisa akses ke sana juga. Baik. Oke, mungkin saya lanjutkan yang tadi yang didemokan yang tadi ini contoh soal yang sudah saya buat. Jadi nanti di soal kita buka saja soalnya. Nanti kita akan ke question bank. Question bank, kemudian kita belum bahas tentang question bank ya. Sudah ya Pak Iwan ya?
Sudah ya, sudah pernah dibahas. Saya lupa pertemuan keberapanya. Iya, sudah ya. Jadi di question saya anggap ini soal-soal yang sudah ada ya. Sekarang kalau Bapak Ibu di kelas yang Bapak Ibu sama, artinya paralel kah atau mungkin di kelas lain yang di semester yang sama, semester aktif yang sama, itu kita bisa pindahkan seperti ini ya. Atau yang paling saya dianjurkan itu kita tinggal ekspor dan import. Yang paling gampang itu ekspor aja deh ya. Ekspor, lalu kita mau pilih formatnya, ya, contohnya kita yang paling sering itu ini saja ya, model XML. Kemudian lokasi soalnya, ini lokasinya di sini ada 28 soal. Atau mau yang lain, yang ini aja deh ya, yang 28 ini aja, satu kelas ini. Tinggal diekspor saja, nanti dia akan download dalam bentuk file, ini filenya, kelihatan ya, ini ada file XML-nya, dan ini bisa dibawa kemana-mana, dan bisa dibagi ke siapa saja. Kalau mau mungkin ya dibagi ke temannya soalnya, dan ini bisa di backup, sebagai backup Bapak Ibu untuk soal. In case nanti di semester baru, misalnya di semester berikutnya ada kelas yang sama atau kelas yang berbeda dan Bapak Ibu ingin menggunakan kuis yang sama di mata kuliah tersebut, saya contohkan saya ambil di kelas latihan ini, saya mau tambahkan soal tersebut di question bank saya. Kalau saya lihat sekarang, ini kan soalnya baru 2 ini ya. Nah, saya bisa tambahkan soal yang saya ekspor tadi, tinggal saya import kalau di sini. Ya, tinggal saya import, tadi format pilihannya adalah model XML, kemudian kita tinggal cari filenya, saya buka saja foldernya. Sorry, maaf. Ini karena screen, oke. Kemudian saya kecilkan juga ukuran ini. Browsernya, ya ini tinggal drag and drop saja. Kalau memang filenya sudah kita download tadi, namanya saya lupa lagi. Sebentar, saya cari. Oke, kan coba ulang di sini deh. Save folder. Nah, ini dia ya. Saya tinggal tambahkan ke sini. Oke, kalau sudah saya tinggal import. Tuh soalnya. Oke, ini mau kita ekspor dan kita tambahkan. Kalau sudah tinggal continue. Ya, udah masuk dia di kelas kita yang baru atau kelas kita yang lainnya. Oke, Pak Ibu. Saya akan kembalikan ke sini. Ya. Oke, terjawab ya Pak Iwan? Iya, terima kasih Pak Handoko. Jadi, ini Bu Leni dari keperawatan. Boleh nggak lihatkan lagi slide untuk membuat private file atau repository? Ibu Leni sudah buka di Ireland tapi belum ketemu katanya. Oh iya, slide-nya saya untuk private file belum ada ya. Palingan video ini nanti diulang lagi ya Pak. Betul. Jadi Bu Leni mungkin nanti kita share link rekaman video ini. Ini Ibu bisa track lagi, tapi kalau mau lihat sekarang mungkin nggak apa-apa didemokan lagi kayaknya. Oke, diulang saja, jadi sebagai ringkasan aja. Iya. Nah, baik. Saya share lagi Bapak Ibu screen saya. Jadi saya akan buka tadi ya ini ya di kelas kita. Saya coba ke bagian home-nya, dashboard-nya ini. Kita ke bagian sini ya, bagian atas. Kemudian ada di private files. Ya. Sini kita bisa kelola files kita. Bisa kita tambahkan folder baru. Ya. Ini. Kemudian di dalam folder ini pun kita bisa tambahkan file lagi. Ya, bisa drag and drop seperti ini. Ya. Tinggal tambahkan, boleh secara manual, boleh secara drag and drop. Ya. Setelah itu, kalau sudah ada filenya di repository kita atau di private file kita, file tersebut sudah bisa kita gunakan di kelas. Ya, contohnya, kita masuk di kelas ini lagi. Ya. Ini, kemudian kita bisa tambahkan bahan.
ya, add activity and resource seperti biasa. Kemudian kita bisa tambahkan file ini. Oke, atau folder sekalian juga boleh ya, satu folder kalau mau ya. Oke, ini latihan. Nah, kembali lagi sini kita tinggal select. Kalau kita mau, ada beberapa pilihan ya. Sekarang yang ada itu ada upload, URL dan private. Kita gunakan private. Ya, boleh. Kita tinggal pilih folder mana kita letakkan filenya tadi. Ya. Ini contohnya. Oke, select. Sudah, tinggal kita save and return to course, boleh? Ya, sekarang sudah ada filenya di sini. Oke, mungkin itu, Pak Iwan. Kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Andoko. Jadi kayaknya tidak ada. Oh, ini ada dari Bu Fitriani. Tetap tidak ketemu fitur private filenya. Jadi tadi ya. Sudah diulang sedikit oleh Pak Andoko, Bu Fitriani. Jadi mudah-mudahan ketemu karena semua server island kita itu identik dia. Harusnya tidak ada masalah sih di server Bapak dan Ibu karena dia mengikatnya bukan ke user, dia mengikatnya kepada server. Gitu. Ya. Oke. Baik, mungkin untuk menutup saja karena kita kan ini tadi terlambat ya, sangat lama lambatnya. Ada 15 menit yang sekarang juga 12.15 sesuai target kita hanya 1 jam kemungkinan setiap hari Rabu ini kita laksanakan 1 jam dicicil-cicil lah sedikit-sedikit karena kalau 2 jam juga bosan kita terlalu lama. Kalau pakai headset juga udah kepanasan headset kita ya kan. Kayak kuping kita. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Nanti rekamannya Bapak Ibu bisa lihat di dalam grup MS Teams yang yang ada di grup ini. Jadi Ibu Bapak nanti tinggal rekamannya juga tautannya akan kita buatkan di sana. Yang di YouTube itu kemungkinan nggak usah dilihat karena itu ada terpotong-potong tadi. Yang di MS Teams-nya streamnya ini rekamannya utuh dari mulai kesalahan teknis awal tadi juga. Baik. Form untuk absensi hari ini, Pak. Oh iya lupa ya. Tolong dibagi lagi linknya Pak Andoko. Ya, bentar Pak. Saya coba bukaan dulu. Jadi untuk form kehadiran ini gunanya untuk nanti kita adu ke pembuatan sertifikat Bapak dan Ibu. Jadi kalau ya siapa tahu perlu sertifikat gitu kan. Kalau seandainya nggak perlu ya nggak masalah. Kalau perlu nanti kita siapkan seperti yang kemarin. Oke, kemudian untuk minggu depan masih ada pertemuan kita Bapak Ibu atau bagaimana? Ya, kayaknya masih kita siapkan. Karena topiknya kira-kira apa Pak Iwan? Mau kita bicarakan dulu atau nanti kita tunggu respon dari kawan-kawan bagaimana Pak? Nah, sekarang kan kita sudah ada grup nih. Sudah ada grup, nanti kita bisa bikin polling sederhana kita mau apa minggu depan. Jadi siap. Silakan Bapak dan Ibu bergabung di grup MS Teams ini. Nah kalau karena ini kan gunanya untuk kita internal ya. Jadi tautan untuk bergabung pakai tautan ini, link untuk grup MS Teams membahas island, fitur island gitu ya. Ini saya sedang kopikan, jadi silakan Bapak Ibu bergabung di grup tersebut sehingga kita juga bisa nanyanya bukan hanya ketika kita live gitu ya. Jadi bukan hanya kita live, Bapak Ibu bisa taruh seperti WhatsApp pertanyaannya itu permanen, tinggal kawan-kawan yang lain bisa tarik ke atas lihat seperti apa. Bahkan yang baru gabung gitu bisa lihat ke atas diskusi sebelumnya. Ini ada pertanyaan dari Bu Rahmayeni. Sebentar dari Buni. Jadi solusi untuk yang tidak ada private file-nya seperti apa Pak? Gitu. Nanti kita cek lah ya Pak Andoko ya, semua server bisa ada user yang nggak ada private file-nya ya. Harusnya kan ada semua.
Ya, Bu Rika Sabri juga bilang belum ada memang katanya. Kemudian Bu Salati bilang ada kejadian, jadi pertemuan berikutnya bagaimana mengatur tampilan agar mereka hanya bisa tampil I learn saja. Ini kan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi itu versi advance dari pembuatan soal seperti UTBK nih dari Bu Ayeni. Memang jadi di iLearn itu ada fitur memang yang ketika kita aktifkan yang terbuka itu hanya soal halaman ujian saja. Browser dan yang lain-lain, aplikasi yang lain-lain itu nggak bisa diakses. Itu ada dia. Nah, sama halnya seperti kalau Bapak Ibu ujian pertama UTBK contohnya di Serdos, TKDA dan segala macam kayak gitu juga gitu. Jadi ada fitur itu ada, tapi memang agak advance ya bahasanya ya Pak Andoko ya. Iya, ya, memang mungkin nanti ya memang kasus-kasus saja seperti misalnya ujian kompetensi contohnya mungkin bisa gitu kan. Artinya karena kita perlu settingan di komputernya juga. Karena nanti komputernya itu agar tidak bisa mengakses yang lain gitu. Di safe browser biasanya kita pakai safe browser. Betul, jadi istilahnya kalau di iLearn itu namanya safe browser, dia harus pakai aplikasi berbasis Java dia. Ada aplikasinya ya, jadi itu ada gitu. Cuman ya agak advance ceritanya, mungkin yang tim teknis iLearn masing-masing fakultas mungkin lah yang nanti kita latih untuk itu ya. Karena dosen kan tinggal pakai. Iya, dosen nyiapin soal aja Pak. Iya, jadi dosen hanya memakai yang untuk settingan itu nanti Bapak Ibu nggak usah pikirkan. Kalau memang itu diinginkan, mohon dilaporkan ke administrator iLearn di fakultasnya. Nanti biar administratornya itu kita latih untuk menghidupkan fitur tadi di server seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin Pak Ahmad, jadi kalau link absen itu tidak bisa dibuka kalau tanggalnya udah lewat, Pak. Gitu loh. Jadi mahasiswa itu harus mengisi absen pada jam kuliah tadi. Jadi kalau di luar jam kuliah ya nggak bisa dia isi lagi. Dia harus ngisi di jadwal itu. Itu pertanyaan Pak Ahmad, nggak bisa dibuka link absen, katanya ditutup. Ya, ini Pak Ahmad cerita juga nih di WA sih. Katanya Pak Ahmad ini posisi dari private file-nya beda, posisinya di my home katanya. Posisinya di my home. Oh iya Pak Andoko. Betul. Jadi bisa jadi Bapak Ibu yang lain itu masalahnya. Coba dicek. Didemokan, ditampilkan juga Pak Andoko. Di saya di sini Pak munculnya. Di yang lain mungkin di my home katanya. Di home ya? Iya. Oh iya. Coba iya. lewat. Saya Pak my home dulu, nanti baru muncul. Saya coba di sini ya. Dan bisa di my home. Oh iya ya. Ya, saya share juga lah. Oh ya, ini ada ya. Ya, bisa. Ya. Di my home itu bisa nampak. Di my home. Sebentar. Saya akan coba share iLearn saya. Ini tapi jaringan saya jelek ini. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang tadi Pak Andoko mencontohkan dari sini kan, di profile sini gitu ya. Nah, ambil my home itu ada di sini, di bagian sini. Nah, ini my home, diklik pada bagian ini. Nah, di sini ada. Saya memang sudah nyimpan beberapa buku dan segala macam. Ini private files. Kemudian klik pada manage my private files. Klik ini. Nah, ini kelihatan seperti yang Pak Andoko lihat tadi. Jadi kayak gitu. Jadi kalau nggak ketemu di atas, lihat di kiri itu pada bagian my home. Oke. Itu halamannya.
Daftar hadir flow. Oh, ini yang ditanyakan itu daftar hadir form yang ini, Pak. Oh, form ini ya, ya, oke. Oh, itu saya tutup kemarin close, karena karena ini apa namanya? Sertifikat. Iya, saya buka lagi deh. Ya, karena nanti kan ada yang daftar lagi. Saya lihat, saya coba setting lagi. Ini Pak Ahmad mau demo nih. Enggak Pak, nggak perlu Pak. Ya, jadi form di ininya ternyata. Oh, saya kira form hadir. Bukan form hadir di Island rupanya. Form hadir di MS Form rupanya. Untuk peserta. Saya terang. Ada linknya udah dibagikan? Sebentar Pak, saya yang baru. Ditulis di grup aja, di grup MS Teams ini aja juga kelihatan kan di bagian activity chatting itu. Udah di-share? Bentar Pak, saya accept response lagi, saya ulang lagi deh. Jadi saya lupa kalau itu udah ditutup kemarin. Oke, sebentar. Setting. Accept. Oke, sudah Pak. Oke. Share lagi. Share lagi linknya. Oh, boleh saya share lagi deh. Linknya yang panjang itu kan? Ya. Nah, nih. Nah, itu silakan Bapak Ibu daftar hadir dibuka lagi oleh Pak Andoko. Nah, sambil ngisi ini nampak mana pencari sertifikat ya kata Pak Ahmad. Ya nggak apa-apa lah. Baik Bapak Ibu, mungkin sesi ini kita tutup, sudah 12.25, setelah ini sudah akan zuhur. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Ini tetap berlanjut, jadi di dalam sengaja kita pindahkan di grup itu, karena kalau bikin tambah grup WA lagi kayaknya udah ogah lah grup WA kebanyakan gitu kan. Nah ini biarlah di MS Teams langsung tercatat semuanya. Berbagi file, berbagi dokumen, berbagi materi, tinggal di situ semuanya sebagai catatan kita. Karena kalau di WA ada batas waktu dokumen yang tersimpan di WA itu nggak bisa di-download lagi, nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nah ini kita pindahkan ke MS Teams karena konsepnya kan ini untuk kita simpan berlama-lama. Karena kita diberikan berkah oleh Tuhan itu adalah pelupa gitu. Jadi kita taruhlah di MS Teams, mudah-mudahan mesin ini yang mengingat. Jadi terima kasih Pak Andoko, terima kasih Pak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita selesaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti informasi selanjutnya mengenai topik dan segala macam silahkan didiskusikan di grup. Seperti apa topik yang akan kita bahas minggu depan. Nanti kita usulkan beberapa alternatif, silahkan di polling saja. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.